ayat emas kita untuk tahun 2022 ini yang diambil dari kitab Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Ayo kita baca bersama-sama dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Alkitab bilang begini, Bapak Ibu sekalian, terjadilah seperti yang engkau percayai. Terjadilah seperti yang engkau imani. Ini adalah tema gereja kita untuk tahun 2022. Bahwa kita ini yang di dalam Yesus Tuhan adalah orang-orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, karena kita orang-orang yang telah diurapi oleh Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada setiap kita, kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang besar, kemenangan yang indah. Bukan karena hebat dan kuat gagahnya kita, bukan karena kita pandai, bukan karena kita skillful, tapi Alkitab dengan jelas berkata oleh tangan kanan Tuhan sendiri, ya. Dan kemudian ayat emas kita untuk bulan Juli ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama Efesus 4 ayat 30, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah, subtema kita untuk bulan Juli 2022 adalah spirit pleasing. Artinya bagaimana kita memiliki roh yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak memiliki roh yang menyenangkan hati Tuhan, berarti kita memiliki roh yang akan mendukakan Roh Kudus Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu, mama daripada Ibu Ana atau mama mertua daripada Pak Edi, ya sahabat kita, berpulang, ya dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga secara mendadak, ya tiba-tiba tengah malam kemudian berangkat, Bapak Ibu sekalian, ya. Di antara kita kemudian mengirimkan ucapan turut berduka cita, ya, turut berduka cita, ya. Dan saya percaya keluarga yang ditinggalkan juga berduka cita. Nah, kadar duka citanya kalau dari 1 sampai 10, ya, kalau 1 sampai 10, kita ini yang temannya Pak Edi, yang temannya Ibu Ana, mungkin kalau kita kirimkan turut berduka cita, mungkin kadar duka citanya mungkin 1, ya, mungkin kadarnya 2, mungkin kadarnya 5, tapi ucapannya kan turut berduka cita. Tapi kalau Ibu Ana sama Pak Edi kadarnya tentu lebih dari kita, ya. Beliau sekarang tinggal di Philadelphia, ya. Tetapi kalau kemudian keluarga dekatnya, anak-anak atau saudara-saudarinya Ibu Ana yang tinggal bersama-sama beliau almarhumah di Kota Malang, tentu kadar duka citanya kalau 1 sampai 10, saya rasa kadar duka citanya bisa 10, bisa 11, bisa 12, bisa 13, ya. Nah, Alkitab bilang begini, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus itu ternyata bisa berduka cita, ya. Dan duka citanya Roh Kudus itu bukan 1, bukan 5, bukan 10 kalau 1 sampai 10, tapi lebih dari 10. Artinya Roh Kudus itu bisa berduka banget berdukanya. Nah, mengapa Bapak Ibu sekalian Roh Kudus berduka? Karena kita tahu bahwa Roh Kudus, Roh Allah itu
Dia datang ke dunia ini itu bukti cinta kasihnya kepada kita, ya. Minggu yang lalu Pastor Deborah sudah menyampaikan bahwa karena cinta kasihnya kepada kita, maka Tuhan itu kepengennya dekat terus dengan kita. Wah, itu statement yang luar biasa, ya. Nah, Roh Kudus itu adalah Roh penolong, ya. Roh penolong. Roh Kudus itu Bapa di sorga, Tuhan kita Yesus Kristus tahu kita ini kekuatannya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Maka diberikanlah Roh Kudus itu untuk menyertai setiap kita selama-lamanya untuk menolong kita. Salah satunya pertolongan itu agar di tahun 2022 ini kita bisa mencapai yang disebut dengan kemenangan yang gilang gemilang, ya. Bersama saya ucapkan sekali lagi, kemenangan yang gilang gemilang. 2, 3, kemenangan yang gilang gemilang. Dan Roh Kudus itu sangat berduka cita kalau kemudian kita tidak mau menuruti ajaran dan tuntunan daripada Roh Kudus itu, yaitu melalui Alkitab ini, melalui firman Tuhan ini. Mengapa Roh Kudus berduka cita seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya? Kalau masih ingat, ayah ibu kita waktu mengajar kita ketika kita ini masih kecil, ya, saya percaya bapak dan ibu kita, ayah dan ibu kita mengajar kita karena dia tahu kalau diajar sedari dini, mulai masih kecil, kedepannya akan jadi apa, ya. Ayah ibu yang normal, papa mama yang normal, dia kepingin anaknya kedepannya sehat, kuat, pandai, diberkati, menjadi orang yang berhasil. Tetapi ketika anak-anaknya tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan, diucapkan oleh papa mamanya, aduh, itu papa mamanya sedih banget, ya kan? Kalau 1 sampai 10 berapa sedihnya? Saya rasa lebih dari 10. Nah, kita-kita ini yang dulu sering memberontak kepada papa mama kita, sekarang kan udah pada menikah dan punya anak, ya kan? Dan kita bisa merasakan bagaimana sedihnya hati kita, berdukanya kita ketika anak-anak kita menyepelekan, meremehkan kita. Apalagi zaman modern begini, ya kan? Papa mama tahu apa, ya kan? Ada anak-anak yang berani bilang begitu loh. Anak-anak itu lupa kalau waktu kecil, ya kan, berhitung aja nggak bisa, ya kan, maaf ganti celana aja nggak bisa. Itu semuanya harus ditolong oleh papa mamanya. Tapi sekarang udah besar, ya kan, diajarin sama papa mamanya, jangan begini, jangan begitu, papa mama tahu apa. Wah, itu sangat berduka, ya. Roh Kudus itu juga berduka cita. Yang pertama, karena dia tahu Bapak Ibu sekalian ketika kita tidak menuruti apa yang diajarkan oleh Roh Kudus, ketika kita tidak mau menerima uluran tangan, pertolongan dari Roh Kudus itu sangat-sangat berduka cita karena dia tahu ke depannya kita pasti gagal total. Ya, bersama saya ucapkan gagal total. 2, 3, gagal total. Singkatannya Gatot, ya kan? Itu saya baru ngerti Bapak Ibu sekalian ketika ke Philadelphia, ya kan, ada teman cerita dikit-dikit Gatot, dikit-dikit Gatot. Kemudian saya tanya, Gatot itu yang mana? Dia ketawa. Pak Yongki nggak tahu Gatot ya. Gatot itu artinya gagal total, ya. Bahasa Alkitabnya masa depan suram. Roh Kudus itu berduka cita banget ketika kita nggak mau dituntun, ketika kita nggak mau ditolong, ketika kita nggak mau diajarin. Karena apa? Karena dia tahu ke depannya hidup kita akan gagal total. Nah, kita tahu Roh Kudus, Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang maha baik. Dia nggak tega, dia nggak mau lihat masa depan kita itu berantakan.
Maka itu Bapak Ibu sekalian, jangan kita mendukakan Roh Kudus Allah. Kalau Roh Kudus Allah itu berduka cita, kita juga nanti ke depannya lebih-lebih akan lebih berduka cita. Maaf saya seringkali bilang gini, jangan sampai kita nangis darah. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa teman saya di Indonesia ternyata mereka satu kali cerita-cerita, mereka suka nonton ini, Bapak Ibu sekalian, ada serial TV dari Amerika, ya, ternyata juga cukup digemari oleh teman-teman saya di Indonesia, ya. Nah, ini acara televisinya, Flip or Flop, ya, yang di channelnya It's GTV, ya, Flip or Flop, berubah total atau gagal total, ya. Nah, ini cerita begini Bapak Ibu sekalian, saya beberapa kali nonton acara ini, saya suka dengan acara ini, ya. Ini ada orang-orang yang kemudian karena rumahnya jelek banget, ya, dia udah sekarang punya duit, dia kepingin pindah dan kemudian dia mulai mau pasarkan. Nah, ternyata ada beberapa broker di Amerika yang begini, Bapak Ibu sekalian, Pak, Bu, jangan dijual rumahnya ini, lokasinya bagus ya. Mau nggak aku perbaiki? Kalau Bapak Ibu jual rumahnya sekarang, harganya juga akan turun ya kalau rumah seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau perbaiki, ya nanti setelah diperbaiki Bapak Ibu bisa bisa memutuskan mau dijual atau kemudian nggak jadi dijual, mau ditempati kembali ya. Acaranya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata ada orang-orang begini yang mau, ya kan? Ya udah deh diperbaikin dulu dah. Begitu udah diperbaiki, dirombak Bapak Ibu sekalian ya, dirombak yang barang-barang nggak perlu itu dibuang dan lain sebagainya, dan kemudian rumahnya jadi bagus. Kemudian pemilik rumah bilang gini, iya deh, gua nggak jadi jual katanya. Ternyata rumah gua ini kalau udah dirombak total bagusnya luar biasa. Karena waktu sementara dirombak, dia mulai cari rumah-rumah yang lain. Kan nggak ada yang cocok buat dia, karena dia udah tinggal di tempat itu kan sudah bertahun-tahun, ya kan? Tapi ada juga yang nekat untuk menjual setelah dirubah total, Bapak Ibu sekalian. Tahu nggak, setelah dirubah total, ternyata harga rumahnya waktu dia mau jual itu, plus investasi merubah total, dan ketika dijual ternyata harganya juga jauh lebih tinggi, sehingga penjualnya menjadi untung. Itu salah satu cerita dari serial TV HGTV, Flip or Flop, ya. Nah, saya beri judul renungan saya pada hari ini juga Flip or Flop, ya. Berubah total atau gagal total. Jadi pilihan ada di tangan kita. Kalau kita mau mengalami yang disebut Mazmur 20 ayat yang ke-7, mari kita mau berubah total sehingga kita tidak menjadi gagal total. Mari kita baca ayat firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 32. Bersama-sama dengan suara keras dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, perhatikan tadi ayat yang ke-17 yang saya sudah kuning-kuning ini tadi, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita loncat ke ayat selanjutnya, 19.
Iya, 19:23. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. 21. Iya. Maaf. Ya, 22 ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Yuk bersama saya ucapkan, harus menanggalkan manusia lama. 23, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24 sama-sama, dan mengenakan manusia baru. Bersama saya ucapkan sekali lagi, mengenakan manusia baru. 23, mengenakan manusia baru. Ayat 22 tadi menanggalkan manusia lama. Yuk 23, menanggalkan manusia lama. Sekarang mengenakan manusia baru. 23, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, selanjut 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya, selesai ya sampai 32. Nah, Bapak Ibu sekalian, flip or flop ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang perlu dibuang Bapak Ibu sekalian ya dari kehidupan kita supaya kita tidak mengalami yang namanya gatot tadi, gagal total. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca lagi Efesus pasal 4 tadi ayat 17 sampai 32 ya, bisa baca berulang-ulang. Nanti Bapak Ibu bisa minta kepada ketua BFA-nya PowerPoint-nya ini karena saya akan bagikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata ayat-ayat yang baru kita baca itu mau agar supaya kita menanggalkan dan membuang dasar-dasar kehidupan manusia lama. Yuk baca ini yang saya tulis di PowerPoint ini 23, tanggalkan dan buang dasar dan perbuatan manusia lama. Tanggalkan dan buang dasar dan perbuatan manusia lama. Nah, Bapak Ibu sekalian,
pertanyaan, ya, untuk menanggalkan. Dia kan Rasul Paulus pakai ini, perumpamaan menanggalkan, seperti menanggalkan baju. Pertanyaan, ya, menanggalkan baju gampang atau gampang? Maaf, bajunya sendiri, jangan baju orang lain, ya. Kalau kita punya baby nggak apa-apa, baju anak kita, ya, jangan anak orang lain, ya, kecuali kita babysitter, ya. Nah, kemudian membuang. Membuang itu gampang atau gampang? Wah, gampang banget. Khususnya buat saya. Saya di rumah ini salah satu tugasnya cleaning service. Ya kan, departemen kebersihan di rumah ini urusan saya, ya. Termasuk cuci piring, kemudian buang sampah, ya. Jangan tanya, kalau ada sampah di rumah ini, itu berarti departemen kebersihan tidak bekerja dengan baik, ya. Dan buang sampah, Bapak Ibu sekalian, gampang banget, ya. Buang sampah, buang baju, gampang banget. Waktu kami tinggal di Amherst, ya kan, baju-baju yang sudah tidak layak pakai, kami masukkan di tempat dan kemudian kami buang di tempat pembuangan baju, ya. Membuang hal yang gampang banget. Tinggal persoalannya mau atau tidak mau, ya. Ada satu kali seseorang telepon saya, "Pastor, minta tolong, Pastor." Kenapa? "Ini, Pastor, pasangan saya, dia nggak suka buang barang. Semua barang-barang yang tidak dipakai itu ditumpuk-tumpuk. Mulai dari baju, kemudian dan lain sebagainya. Sampai rumahnya kayak gudang, udah penuh sesak." Ya, ternyata ada orang-orang yang tidak suka membuang. Salah satunya Ibu Yongki. Untung saya nggak telepon Pak Lukas, ya kan? Saya kasih tahu sama Bu Yongki, ya kan? Ini menurut teori buang-membuang, kalau pakaian atau barang sudah 1 tahun tidak disentuh, artinya kamu tidak membutuhkan lagi. Karena kamu tidak membutuhkan lagi, maka harus dibuang. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling susah kekristenan itu adalah melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, kekristenan itu yang paling repot adalah melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan Tuhan itu kalau memberikan perintah kepada kita, nggak repot-repot, nggak susah-susah, nggak berat-berat. Alkitab sampai nulis begini di 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, ditulis gini, bahwa perintah-perintah Tuhan itu ringan, perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Jadi kalau Tuhan bilang buang, tanggalkan manusia lama, itu gampang banget Bapak Ibu sekalian untuk dilakukan, ya. Nah, inilah daftar daripada ringkasan Efesus 4 tadi ayat 17 sampai 32. Ternyata ada dasar manusia lama dan ada perbuatan manusia lama. Inilah yang perlu dibuang, ya. Ya. Yang perlu dibuang ini dasarnya. Dasar manusia lama yang harus dibuang yaitu tidak mengenal Allah. Kemudian pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. 5, kebodohan. 6, kedegilan hati. 7, perasaan yang tumpul. Ya, saya nggak akan bahas semua ini, nanti waktunya nggak cukup. Tapi mari lihat, tidak mengenal apa? Allah. Apa yang disebut tidak mengenal Allah? Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dan ayat yang keempat bilang begini, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta.
dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi gampang banget Bapak Ibu sekalian untuk membedakan orang yang mengenal Allah dan orang yang tidak mengenal Allah. Bukan membedakan orang Kristen dan bukan Kristen. Gampang kalau bedakan orang Kristen dan bukan Kristen. Namamu siapa? Yosua. Wih, Kristen ya. Namamu siapa? Mahmud. Ya kan? Pasti kita udah tahu agamanya apa. Ya kan? Itu untuk membedakan Kristen dan Kristen. Tapi untuk membedakan orang mengenal Allah dan tidak mengenal Allah, Alkitab udah ajarin. Karena banyak orang yang menyebutnya dirinya Kristen, tapi sesungguhnya dia tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena dia tidak menuruti perintah Tuhan, tidak menuruti firman Tuhan. Nah, ini enggak boleh. Ya, di antara kita enggak boleh seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu dasar-dasar yang saya tampilkan tadi. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan kemauan yang kuat, kita buang dasar-dasar manusia lama itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, yang kedua, ini saya akan tampilkan, inilah perbuatan manusia lama. Manifestasi daripada dasar manusia lama. Ya, mungkin tolong bisa di tadi yang dasar manusia lama dulu, ya. Mundur satu, ya. Ini kan dasar manusia lama. Tidak mengenal Allah, pikiran yang sia-sia, dan lain sebagainya. 7 ini dasar manusia lama. Karena dasarnya seperti ini, maka kemudian timbul perbuatan dari manusia lama. Ya, ya. Ini perbuatan manusia lama. Jadi karena dasar manusia lamanya seperti itu, kemudian muncul perbuatan dari manusia lama, yaitu malas beribadah. Ngakunya Kristen tapi malas beribadah. Sampai siapa itu? Bobby siapa ya? Ada penyanyi, ya kan? Itu ciptakan lagu ya tentang orang yang malas beribadah. Itu lagu khusus untuk orang-orang Kristen yang malas beribadah, ya. Inilah manifestasi daripada manusia lama. Malas beribadah, serakah, berbuat cabul, suka berbohong, kemarahan, mencuri, perkataannya kotor, kepahitan hati, fitnah, suka bertengkar. Kepahitan hati ini kan bicara tentang gampang kecewa, dikit-dikit tersinggung. Fitnah ini kan berbicara tentang ini, yang dikit-dikit tanpa cek and recheck, begitu ada WA, ada apa di sosial media, langsung dibagikan, ya. Itu termasuk fitnah. Kemudian suka bertengkar, ya, dikit-dikit bertengkar dengan suaminya, bertengkar dengan istrinya, bertengkar dengan anaknya, bertengkar dengan orang tuanya, bertengkar dengan teman kantornya, bertengkar dimanapun, kapanpun, ya kan, selalu bertengkar. Itu adalah manifestasi dari manusia lama, Bapak Ibu sekalian. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian, kita dengan keberanian dan tekad yang kuat, ya tolong tampilkan ini slide ini, tanggalkan dan buang dasar serta perbuatan manusia lama. Ya, mundur satu lagi, ya mundur lagi sayang. Mundur satu lagi. Enggak, ini sayang, tanggalkan dan buang. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanggalkan dan buang dasar dan perbuatan manusia lama. Supaya apa? Supaya kita tidak gatot. Supaya kita tidak gagal total. Waktu kita gagal total, Roh Kudus juga amat sangat berduka cita. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau pernah ingat kampanye, ya, say no to free sex, ya. Oke, say no to free sex, bagus. Say no to drug, ya bagus. Say no to drug, say no to free sex, bagus. Terus, say yes to what? Ya kan? Say yes to what? Nggak boleh berhenti hanya say no to free sex, say no to drug. Nggak boleh berhenti, tanggalkan dan buang manusia lama.
Terus apa, Pak? Pakai apa? Ya kan? Baju udah ditanggalkan, terus pakai apa? Nggak pakai apa-apa, kedinginan, Pak. Ya kan? Kalau musim panas juga nggak pakai baju, gigit nyamuk nanti, ya kan? Kalau sudah ditanggalkan dan dibuang, kenapa perlu dibuang? Supaya nggak bisa diambil lagi. Saya paling senang kalau Bu Yongki bilang, ini baju nggak pakai, ini buang. Saya cepat-cepat, Bapak Ibu sekalian. Jadi prioritas utama saya buang. Sebab apa? Kalau nggak cepet-cepet dibuang, disimpan, nanti dipakai lagi. Ya kan? Saya bilang, hey sayangku, kamu itu no hope become gendut. Ya kan? Kamu nggak punya harapan jadi gendut lagi. Kamu sekarang udah langsing kayak noni-noni. Jadi bajumu itu yang kombor-kombor, ayo dibuang. Wah, begitu dia keluarkan dari lemari, cepat saya ambil, saya buang, Bapak Ibu sekalian. Saya bilang, ngapain kamu nyimpen itu? Kamu nggak bakalan gendut lagi dan kamu nggak boleh gendut lagi. Ya, kalau kita tanggalkan manusia lama, buang manusia lama, terus apa, Pak? Nah, ini jawabannya di Efesus 4, 23, 24 tadi yang sudah kita baca, ya. Kita kenakan manusia baru. Apa itu manusia baru, Pak? Efesus 4, 23, 24 berkata, yaitu kita harus dibarui di dalam roh dan pikiranmu, mengenakan manusia baru, yaitu di dalam kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Ya, itulah manusia baru, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana agar supaya kita ini menjadi orang-orang percaya yang disebut dengan manusia baru setelah manusia lama perbuatan dasarnya kita buang, maka yang pertama-tama kita harus datang kepada Yesus. Yuk bersama saya ucapkan datang kepada Yesus, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah, sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita kemudian harus mengenakan pikiran Kristus. Karena manusia lama tadi itu pikirannya kan sia-sia. Pikiran manusia lama itu inputnya dari drama Korea, inputnya dari filsafat, inputnya dari sosial media. Nah, kita mengenakan pikiran Kristus yang inputnya hanya dari Alkitab, inputnya hanya dari firman Tuhan. Sehingga Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara semua, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu sekalian, inilah manusia baru kita, ya. Dan tadi di poin yang ketiga tentang manusia baru, yang pertama menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, yang kedua mengenakan pikiran Kristus, yang ketiga kita mulai praktek, Bapak Ibu sekalian, yaitu praktek kasih dan praktek mengampuni. Kesimpulan, ya, dari apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini, flip or flop. Berubah total atau gagal total. Agar mengalami kemenangan yang gilang gemilang, berubahlah secara total. Jangan membuat Roh Kudus berduka, ya. Taatilah firman Tuhan, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan. Amin. Selamat berubah total, sehingga kita akan mengalami kemenangan yang total, bukan kegagalan yang total.
Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Hamba-Mu waktunya terbatas, kemampuannya terbatas, kata-katanya juga terbatas. Tapi biarlah Allah Roh Kudus terus menolong kami. Sehingga kami semua mau berubah total, sehingga kami mengalami kemenangan yang total. Roh Kudus, kami tidak mau mendukakan Engkau. Biarlah Engkau terus tidak jemu-jemu untuk menasehati kami, menolong kami, memberi kekuatan untuk kami menuruti jalan-jalan-Mu. Sehingga kami tahu tahun 2022 yang sudah dicanangkan, setiap kami akan mengalami kemenangan yang total, kemenangan yang gilang gemilang, kemenangan yang besar dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam keuangan. Bahkan kami mengalami kemenangan di dalam masalah persoalan keluarga dan rumah tangga kami. Bahkan apapun Tuhan yang menjadi tantangan, menjadi persoalan, yang menyebabkan kami semua letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan, kami mau berubah total. Kami mau buang, kami mau tinggalkan, kami mau tanggalkan manusia lama kami. Dan kami mau mengenakan manusia baru kami, yaitu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, taat akan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, dan kami mulai mempraktekkan yang namanya kasih dan pengampunan dalam nama Yesus. Amin, amin, amin.